Kloter perdana umroh sudah tiba di Indonesia. Lalu bagaimana dengan kemudian kelanjutan umroh di tengah kewaspadaan akan COVID-19 varian Omikron? Kita akan tanyakan langsung dengan Firman Nur, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Aditri. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Firman, ini kan kita tahu keberangkatan umroh memang sudah berlangsung satu pekan ini dan sudah ada yang pulang perdana di kloter perdana sekitar 411 jemaah umroh semalam. Nah, dari jaringan AMPURI sendiri, evaluasinya seperti apa hingga saat ini? Ya, pertama kami dari AMPURI, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama atau Gus Menteri yang telah menyatakan secara terbuka dalam rapat kerja bersama Komisi 8 tentang bahwasannya kegiatan umroh tidak akan ditutup dan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Namun kebijakan one gate policy tetap akan dijalankan. Ini saya kira langkah yang diambil oleh Menteri Agama adalah sangat positif sekali. Ini yang diharapkan oleh puluhan ribu jamaah yang tertunda keberangkatannya hampir 2 tahun menunggu. Kita saat ini sebagai asosiasi tentu mempunyai keprihatinan kepada jamaah yang menunggu tersebut. Berharap dalam bulan ini sampai bulan depan 60.000 jamaah yang tertunda ini dapat diberangkatkan secara bertahap. Dan kesyukuran kita semuanya dalam 1 pekan atau 10 hari tepatnya mungkin dari tanggal 8 sampai tanggal 17 kemarin, yaitu sudah berangkat hampir 2.000 lebih, 2.033 tepatnya. 2.033 dan tadi juga diinformasikan keberangkatan pertama tanggal 8 tersebut dan kemarin sudah tiba kembali di tanah air. Kita harap semua keberangkatan ini berjalan dengan lancar dan jamaah bisa berangkat dengan sehat dan kembali dengan kondisi sehat walafiat di tanah air. Oke, jadi setiap pekan ini setidaknya ada 2.000 lebih jemaah calon umroh yang diberangkatkan dari Indonesia menuju Arab Saudi. Nah, memang Menteri Agama tidak memberhentikan atau tidak menutup penerbangan atau pemberangkatan calon jemaah umroh, namun dengan syarat skemanya one gate policy. Bagaimana dengan skema ini? Apakah memang betul perjalanan umroh ini calon jemaah dikarantina di asrama haji dan pulangnya harus ke asrama haji lagi karantinanya? Ya, saat ini one gate policy sebagaimana disampaikan oleh Menteri Agama, seluruh calon jamaah yang akan berangkat harus 1 hari sebelum keberangkatan masuk ke asrama haji untuk melakukan screening kesehatan dan pemeriksaan PCR dengan laboratorium yang telah direkomendasikan oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia di Indonesia. Nah, proses ini betul-betul dilakukan secara hati-hati dan secara baik, sehingga sebagai buktinya semua jamaah yang berangkat 1 pekan yang lalu tidak satu pun dinyatakan positif di Saudi Arabia. Ini sebuah keberhasilan, kebanggaan bagi kita semuanya. Dan kami AMPURI melihat bahwa one gate policy untuk saat ini masih cukup tepat untuk dilakukan ketika jamaah ini masih bisa dalam jumlah yang bisa diakomodir oleh asrama haji. Dalam rapat terakhir kami bersama Dirjen PAU dan jajaran Kementerian Agama serta kementerian terkait lainnya, kami juga membuka opsi untuk mencoba. Tidak saja kita berpikir pada one gate policy itu adalah 1 asrama haji di Pondok Gede saja. Kita berharap one gate policy itu adalah proses di mana semua pelaksanaan screening dan PCR betul-betul dilakukan secara baik. Ini bisa dilakukan karena tentunya nanti akan kembali kepada kapasitas asrama haji Pondok Gede dengan demand masyarakat yang cukup besar, apalagi PR-nya hampir 60.000, bahkan demand masyarakat yang sudah rindu ke tanah suci juga cukup besar. Saya berharap juga bertahap dibuka asrama haji lainnya di seluruh Indonesia nantinya. Atau kalau sistemnya sudah berjalan dengan baik, monitoring kontrolnya sudah bisa berjalan dengan baik, nanti one gate policy-nya bisa dilakukan ketika memang kapasitas asrama haji tidak tutup, namun demand keberangkatan sudah banyak terdaftar. Saya kira secara kontinu dan komitmen semua penyelenggara siap melakukan pelaporan dan controlling yang sama sesuai dengan one gate system ini melalui tempat keberangkatan masing-masing, karantina masing-masing di hotel yang mungkin dekat ke bandara. Oke, Pak Firman, kan kita tahu skemanya saat ini yang dijalankan adalah one gate policy. Sebenarnya apa yang membedakan perjalanan umroh di masa sebelumnya dan juga di one gate policy ini? Apakah ada pengurangan calon jemaah umroh dalam pelaksanaan ibadah umroh di skema one gate policy ini atau seperti apa? Dan ini
kami bisa menyampaikan bahwasannya sesungguhnya umroh itu adalah dambaan bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui saat ini masa tunggu haji sangat lama sekali, dan umroh menjadi salah satu solusi untuk melepaskan kerinduan kita bisa tiba di tanah suci. Saya kira secara demand tidak akan menurun, terbukti kita tidak menyangka dalam satu pekan bisa 2.000 lebih dalam berangkat dengan keterbatasan pesawat yang ada. Kita berharap juga ketersediaan pesawat untuk menuju ke Saudi Arabia semakin ada dibuka jadwal-jadwal baru hingga semakin banyak jamaah akan berangkat. Yang kita inginkan dari ini adalah semua proses dengan one gate policy kita betul-betul membangun confidence kepada pemerintah Saudi Arabia bahwasanya Indonesia selaku pengirim jamaah terbesar di dunia baik umroh atau haji bisa memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia dari standar kesehatan, kondisi fisik, dan kemampuan mereka memenuhi semua prosedur yang ada. Nah, targetnya nanti, Mbak Aditri, targetnya nanti adalah ketika ini berjalan sampai Ramadan dengan baik, kita berharap musim haji nanti Indonesia diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Itu yang kita harapkan dari itu. Oke, terakhir singkat saja, apakah kemudian warga masih bisa mendaftarkan untuk keberangkatan umroh? Ya, saat ini memang kita masih memprioritaskan jamaah yang sudah keberangkatan. Namun, bagaimana diketahui juga tidak semua jamaah tersebut siap untuk berangkatkan dalam waktu dekat. Dan kami juga bisa menerima sebagai jamaah yang menyatakan siap dan berangkat dalam waktu dekat ketika sudah memenuhi semua kriteria untuk diberangkatkan. Pertama adalah kondisi usia mereka paling minimal usia 18 tahun ke atas. Kemudian telah melakukan vaksinasi lengkap dari semua jenis vaksinasi. Dan siap untuk melakukan karantina. Karena ketentuan negara, karantina di Saudi Arabia ketika kita sampai itu 5 hari. Kemudian ketika pulang ke tanah air sesuai ketentuan saat ini semua kami yang pulang dari tanah suci di karantina 7 hari di hotel yang dipesan masing-masing. Oke, terutama yang diprioritaskan yang sudah terdaftar begitu ya, Pak Firman. Terima kasih Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh, Pak Firman Nur telah bergabung bersama kami. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam.